Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Nih, wush. Bismillah. Wow. Kopinya nendang dari Depuko, apa ini namanya? Depuko atau Depuko ya. Ini dari Teh Ai. Asik ya kopinya. Ini kopinya banyak nih kopinya gini ya. Nendang kopinya, asik. Jadi sebentar saya taruh dulu ya kopinya. Oke, jadi kopinya luar biasa, enak sekali. Mari kita bicara soal apa nih? Yang ringan dan berat ya, soal lifestyle ya, lifestyle. Ini menjelang Lebaran, besok puasa terakhir di Ramadan kali ini ya. Mudah-mudahan 2 hari lagi satu Syawal ya. Nah, tapi kita lihatlah ya nanti dari sidang isbat dulu. Yang menarik bagi saya itu adalah gini, melihat tanda-tanda ini ya, sebetulnya yang apa ya, perubahan budaya atau sebenarnya budaya seperti itu tapi terdokumentasi, yaitu budaya berhutang. Ini tadi saya baca ya, pinjol itu sebentar saya lihat dulu ya. Pinjol itu katanya ya, ini pinjol ini sebentar saya lihat data pinjol. Menurut OJK, utang pinjol warga menjelang Lebaran tembus 78,5 triliun. 78,5 triliun. Wish, banyak sekali gitu ya. Tapi ini mungkin dari dulu sudah ada, cuma baru kali ini terdokumentasi atau dipermudah dengan adanya pinjol ya, pinjaman online. Selain pinjol tentu saja ada pay later ya. Mungkin saya nggak tahu apakah pinjol yang dimaksud ini sama dengan pay later juga atau termasuk itu juga gitu ya. Nah, ini masalah lifestyle yang tentu saja orang bisa berbeda pendapat. Saya termasuk yang tidak terlalu suka berhutang. Jadi saya kalau bisa nggak hutang. Jadi lebih baik nggak makan daripada berhutang. Jadi saya ingat pendapat siapa yang mengatakan ya? Apa Pak Buntoro ya yang bilang, Mbak Buntoro dari MAK Jogja ya, yang mengatakan dia kalau kamu masih baru bisa makan Indomie sehari 2 kali, ya makan Indomie sehari 2 kali aja gitu. Kenapa harus 3 kali gitu? Kenapa harus pakai ayam gitu ya? Ya karena kemampuan kamu segitu, ya kemampuan kamu segitu. Kalau kamu baru dapat gaji segitu ya nggak boleh lah nyincil motor gitu ya. Apalagi kalau motornya digunakan tidak untuk hal yang produktif ya. Kalau motornya digunakan misalnya ngojek masih mikir ya. Jadi itu sebenarnya bukan kita pengen itu, tapi itu untuk alat bekerja gitu ya. Tapi balik lagi. Nah itu dia ya. Terus dari dulu juga saya mungkin karena terbiasa hidup susah. Jadi nggak terlalu itu ya, sama seperti resep saya dulu ya, nggak pernah ngelihat uang atau nggak pernah ngitung-ngitung uang ya, nggak pernah pikiran soal uang karena nggak ada yang dipikirin, duitnya nggak ada. Jadi saya berusaha ya kalau membelikan sesuatu itu cash langsung, jadi tidak nyicil, tidak berhutang langsung. Kalau alhamdulillah lingkungannya mendukung, saya bukan dari keluarga kaya raya, tapi bukan juga dari keluarga miskin, jadi keluarga menengah lah, rata-rata menengah di Indonesia. Orang tua PNS ya, ada rumah gitu, tapi ya rumah kecil gitu, ya sudah cukup ya, jadi tidak perlu mewah-mewah. Dulu juga mobil waktu habis pulang dari Kanada ya, saya nggak punya kendaraan segala macam, dipinjemin sama ibu saya, mobilnya tuh Suzuki Carry gitu. Suzuki Carry yang udah tahun berapa gitu ya. Jadi kalau pakai mobil itu, kalau pulang pakai Suzuki Carry itu ya, jadi ke kantor pulang lagi, bajunya pasti bau asap mobil. Karena itu kan kalau di Suzuki Carry itu kan ya, di mesinnya itu di bawah jok ya, di bawah jok mobil, di bawah jok supirnya itu, sehingga kalau panas asapnya ya masuk ke dalam ini ruangan. Nggak tahu itu mungkin nggak baik juga bagi kesehatan ya. Tapi demikianlah ya, karena yang saya punya seperti itu. Saya nggak punya uang untuk membeli mobil ya, mobil yang biasa aja nggak punya gitu ya. Sampai nantinya di kemudian hari barulah saya sanggup beli mobil Kijang ya, baru akhirnya beli mobil Kijang. Lama ya dipinjemin mobil itu dulu sama orang tua saya.
yang harganya mungkin dijual harganya mungkin 9 juta ya, mobil atau motor Pak. Harganya 9 juta mobil. 9 juta 11 juta ya mobilnya Suzuki Carry gitu ya. Yang Carry yang itu ya, bukan yang bak terbuka ya. Anyway, nah itu juga sama juga dulu waktu beli mobil juga sama ya, beli mobil mobilnya sanggupnya beli bekas ya. Jadi second, bukan mobil baru ya, belinya begitu. Cash. Beli mobil baru juga pernahnya itu juga belinya juga cash ya. Selalu ditawarin, Pak mendingan nyicil aja, ini Pak nggak ada bunganya gitu. Bukan masalah nyicil nggak ada bunganya atau sayang nih Pak gitu, bukan gitu ya. Maksud saya lifestyle-nya beda itu. Saya kalau nggak punya uang ya nggak punya uang, kalau nggak punya uang ya nggak beli gitu. Saya nggak sanggup kalau harus nyicil gitu. Meskipun banyak orang yang melakukan dengan tentu saja dengan kalkulasi gitu ya. Nah itu memang beda pendapat aja. Apalagi kalau yang kebutuhannya kebutuhan sekunder gitu ya. Misalnya tadi untuk nonton konser atau untuk makan-makan ya, rame-rame makan-makan atau apa. Ya tentu saja nggak mau ya saya hutang. Pay later juga nggak mau. Selalu ditawarin, Pak ini kan ada ini Pak, ada pinjaman, sayang Pak kalau nggak dimanfaatkan nih Pak, ada 50 juta bisa jadi modal usaha Pak. Nggak ada ini Pak, bisa dibayar nanti Pak, nggak usah sekarang, nggak ada bunganya Pak, tahun depan aja dibayarnya gitu. Nggak sih, saya memang termasuk yang nggak, jadi agak susah juga. Karena budaya di sini begini, itu mau beli mobil aja bayar cash aja nggak bisa, itu harus minta dicicil. Saya nggak mau bayarnya, kalau nggak mau ini ya sudah, saya pergi ke dealership yang lain lagi gitu ya. Memang agak aneh ya kalau orang nggak mau dibayar cash, lebih baik dibayar seperti nyicil gitu. Saya nggak mau deh. Ya itu lifestyle aja, beda aja. Nah jadi dengan pinjol ini saya takut ya. Takut dengan nanti pas jatuh tempo ketika tidak punya duit. Nah itu jadi masalah gitu ya. Jadi ini ngeri juga ya. Nah sekarang ini Pak, kalau saya pengen seperti itu ya, susahnya apa sih Pak, atau tantangannya atau gimana? Tantangannya ada banyak. Yang pertama itu ngumpulinnya dulu. jadi jelas ya. Ngumpulinnya dulu kan, waduh berarti duitnya tuh harus dikumpulin dulu ya, ditabung. Ditabungnya juga saya termasuk yang tidak tertarik dengan jenis-jenis bunga atau riba gitu, jadi agak aneh lagi ya. Tapi itu topik terpisah yang rasanya udah pernah saya bahas. Yang pertama memang cari duitnya susah ya. Tapi yang kedua yang susahnya itu adalah menahan diri untuk spending ketika duitnya mulai terkumpul. Mulailah duitnya terkumpul, katakanlah kita mau beli mobil, katakanlah mobil baru atau second 160 juta gitu ya. Berarti kan kita ngumpulin duit ya 150 juta katakanlah ya, atau 200 juta ya, 150 juta lah katakan. Ngumpulin duit 10 juta ada di tabungan ya, dapat lagi nanti ngumpulin itu nggak dipakai ya. Jadi 20 juta ada, begitu 50 juta wah pengen beli ini, pengen beli motor, pengen beli apa ya, pengen beli notebook, pengen beli kamera, pengen beli apa ya, pengen jalan-jalan atau apa gitu ya. Nah itu memang susahnya itu ya, nambah lagi mendekati 150 juta susah. Jadi memang gitu ya, jadi kita harus liquid untuk gitu. Nah itu yang susah. Yang kedua itu menahan diri untuk spending. Jadi kalau ini ya saran saya itu adalah ya jangan dipikirin duit, jangan dilihat-lihat. Kalau dilihat-lihat wah aduh rekening saya ada 20 juta, atau rekening saya tinggal 700 ribu ya, atau rekening saya tinggal 75 ribu, atau rekening saya ada 75 juta, itu jadi kepikiran. Nah itu yang saya hindari deh. Jadi ya memang saya menghindari itu. Bukan maksudnya bodoh juga, enggak ya, enggak peduli juga bukan gitu. Tapi itu bukan menjadi pemikiran utama gitu ya. Jadi bukan pikiran utama kita. Pikiran utama kita adalah bekerja, berkarya, cari rezeki. Udah pasti itulah ya. Itu ininya gitu. Caranya untuk kesananya. Gitu. Jadi saya menikmati hidup tanpa hutang. Tanpa hutang, tanpa pinjaman, tanpa cicilan gitu ya. Jadi alhamdulillah nggak seberapa sih ininya, aset saya, kekayaan saya nggak seberapa sih, tapi nikmat gitu. Jadi saya tidak takut dikejar-kejar hutang yang jatuh tempo atau apapun ya. Tentu saja masih banyak keinginan yang saya pengen kan. Iya dong, misalnya notebook. Ini saya pengen upgrade notebook yang saya pakai ini harganya udah 95%. Aduh, saya udah mikirin pusing ya gitu. Pak beli aja gitu. Iya maksudnya gitu. Berarti kan saya harus budgetkan membeli notebook yang cukup bagus ya. Kayaknya berapa saya nggak tahu, 20 juta, 30 juta, nggak tahu yang bagus ya. Karena memang saya membutuhkan notebook yang gitu, nggak bisa yang kelasnya, karena saya masih programming ya, nggak bisa yang kelasnya rendah, karena nanti nggak bisa programming, jadi saya tidak produktif ya malah.
Anyway, balik lagi. Ya, jadi ini hanya sekedar lifestyle yang saya ambil, yaitu hidup tanpa cicilan, tanpa pinjaman, tanpa hutang. Jadi gitu ya. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Ini bukan ingin menggurui atau sok-sokan ingin menjadi apa ya, sok hebat, sok kaya, bukan. Ini adalah lifestyle yang saya anut, yang saya coba dilakukan dengan cara yang memang berat awalnya. Ya gitulah ya, saya bukan orang-orang yang berada seperti banyakan orang ya, uang luar biasa. Ya hidupnya normal lah ya, bercukupan, bisa ngopi ya, bisa ngopi enak. Alhamdulillah ada kesehatan ya, bisa. Jadi itulah ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, sebagai pembelajaran aja. Tidak perlu harus diikuti, tidak perlu harus tidak perlu dicela juga gitu ya. Hanya sekedar oh iya Pak Budi caranya gitu, saya mau cara yang lain juga, boleh aja, sah. Saya juga lihat orang-orang lain yang sukses dengan cara-cara mereka masing-masing, sah. Ya cara nyicil segala macem ya kan, Pak Budi masa nggak pengen nyicil mobil yang lebih bagusan? Ya nggak sih, nggak ada duitnya. Gitu ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat.